Oke, baik. Karena udah jam 20 lewat 10, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu di tutor part 2 dari matkul kalkulus ini ya. Karena minggu lalu kakak sama Kak Fatika udah perkenalan, jadi sekarang kita persilahkan kepada Kak Fatika untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Mungkin malam hari ini kita akan membahas beberapa soal tentang UTS kalkulus. Mungkin kakak dapat soalnya ini dari anak kelas PFA ya, PFA 24. Kayaknya mereka sudah membahasnya. Jadi mungkin kakak sedikit mau bahas, mungkin dari teman-teman kelas lain mungkin belum ini kan, belum membahas soal yang ini. Jadi mungkin kita bareng-bareng ini membahas eh soal-soalnya ada 5. Ntar ya. Teman-teman ini kelihatan nggak Kelihatan soalnya? Kak. Kelihatan Ah, Kak. oke, kasih. Nah, jadi kan ini ada soal di mana di sini soalnya kita disuruh mencari dan menyederhanakan sebuah fungsi, di mana di sini kita disuruh menyederhanakan sebuah fungsi fu ke dalam ini fx tambah h per dikurang fx per h. Jadi untuk langkah yang pertama kita harus mengubah untuk yang a ya. Untuk yang A kita harus mengubah di mana kan di sini masih FU. Nah, di sini masih FU kita harus mengubah menjadi X. Biar bisa nanti dimasukkan ke dalam persamaan yang ini. Jadi kita ubah menjadi X otomatis setiap yang ada di X. Jadi jadi 3 per X dikurang 2. Nah, setelah itu kita setelah sudah mengetahui fx-nya, kita harus masukkan ke dalam persamaan yang ini. Tapi sebelumnya kita harus mencari eh, fx tambah h. Nah, fx tambah h itu kita ubah menjadi sama kayak yang tadi yang fx, cuman di sini ada h-nya. Jadi setiap yang ada misalnya ini kan ada x. Nah, ini ada x berarti harus ditambah h. Makanya fungsi dari x tambah h eh, kalau misalnya fungsi fx doang berarti x doang. Tapi kalau misalnya ada hanya berarti ada. Maaf sebelumnya teman-teman, sepertinya jaringan saya kurang mendukung. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kan kita udah dikasih tahu nih apa rumusnya fx tambah h dikurang fx per h. Nah, tadi kita udah tahu fx-nya, kita udah tahu x tambahannya, jadi kita masukkan saja ke dalam rumus yang tadi. Sehingga persamaannya jadi ini.
3 per X tambah H dikurang 2 dikurang 3 per X kurang 2 per H. Nah, di sini kita samakan penyebutnya, terus kita sederhanakan sehingga menghasilkan hasil yaitu min 3 per X tambah H dikurang 2 eh, dikali X dikurang 2. Sampai sini paham teman-teman atau ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, untuk yang B sama kayak yang tadi, yang A. Dimana kan di sini yang B kita eh, yang G-nya itu kan dalam bentuk T. Nah, di sini karena kita butuhnya dalam bentuk A, kita ganti aja jadi T-nya ini ganti jadi A. Kayak yang tadi, kayak yang nomor 1A. Jadi sehingga GA sama dengan A per A plus 4. Nah, GA-nya sudah kita dapat untuk tambahannya juga sama kayak yang tadi yang 1A, setiap yang ada A-nya harus ditambah H. Kan di sini karena A per A tambah 4 otomatis A tambah H per A tambah H tambah 4. Nah, setelah kita mengetahui keduanya, kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita mendapatkan eh, ini. Setelah kita masukkan, ini persamaannya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menyederhanakan dan menyamakan penyebutnya. Setelah kita samakan, mungkin hasilnya yaitu 4 per A plus H plus 4 dikali A plus 4. Sama kayak yang tadi, sama kayak yang A. Sampai sini paham teman-teman? Mantap. Oke. Kita lanjut saja ke soal yang nomor 2. Nah, di sini jika fungsi fx, yaitu akar x kuadrat dikurang 1 dan gx sama dengan 2 per x, carilah rumus-rumus berikut dan nyatakan daerah asalnya. Nah, kan di sini ada bagian A, f og x, dan f, f angkat f pangkat 4 x ditambah g pangkat 4 x. Nah, kayak gini, f g x. Ah, maaf ya sebelumnya, memang agak jaringannya agak kurang bagus. Nah, untuk di sini eh kita masukkan tadi GX-nya dalam fungsi F, di mana di sini kan GX-nya 2 per X. Nah, ini tetap, karena kan kita harus menyederhanakan yang ada di dalam kurung ini dulu. Nah, setelah itu, karena kita sudah mengetahui eh, F apanya, GX-nya, terus kita masukkan ke dalam F. Sehingga kan F itu kan X kuadrat dikurang 1. Jadi X-nya itu kita ganti menjadi 2 per X. Karena di sini kan harusnya GX kan. Nah, sehingga ketika kita sudah memasuki, maksudnya kita masukkan, nah hasilnya yaitu akar 4 dikurang X kuadrat per X ditanyakan. Kak, pelan-pelan, Kak. eh Maaf ya, ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu, yang nggak paham gitu, bagian mana? Paham, Kak. Mungkin nanti bagi ininya ya, file PDF-nya sama mungkin kakak kasih ada beberapa contoh soal kalkulus juga.
Biar mungkin nanti kalian sebelum UTS bisa belajar dari situ mungkin. Oke, kita lanjut untuk yang 2B di mana kan di sini udah eh, rumusnya kan sudah diketahui ya. Eh, F pangkat 4 X ditambah G pangkat 4 X. Otomatis kita kan langsung saja kita pangkatin Fx-nya pangkat 4 dan Gx-nya pangkat 4. Nah, F4X ini kita pangkatin sehingga hasilnya yaitu X kuadrat dikurang 1 pangkat 2. Paham kan kalau ini? Paham, Kak. Oke. Nah, dan untuk G pangkat 4-nya juga kayak gitu, kita pangkatin lagi sehingga menghasilkan yaitu 16 per X pangkat 4. Nah, setelah kita, kan udah kita tahu nih F pangkat 4X dan sama G pangkat 4X-nya. Jadi kita jumlahin sehingga menghasilkan yaitu X dikurang, X pangkat 2 dikurang 1 pangkat eh dipangkatkan di pangkat 2 kan plus 16 per X pangkat 4. Paham kan teman-teman semuanya sampai sini? Kak, Paham, yang Kak. B-nya tadi gimana, Kak? Yang dapat X kuadrat kurang 1 kuadrat tuh, Kak, untuk Oh, menghilangkan akar. iya kan akar itu kan kalau misalnya kita kalau pangkat 2 kan akarnya hilang kan? Nah, kan ini akarnya 4. Kalau hilang 2 otomatis 2 lagi dong, ya kan? Makanya Ah, X kuadrat kurang 1 pangkat 2. oke, oke, Kak. Terima kasih. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan nggak adik-adik? Kalau nggak kita lanjut ke nomor 3 ya. Oke, untuk nomor 3 mungkin ini ada limit, di mana limit yang pertama yang A, Y menuju 2, di mana dikasih eh, soal yaitu 4Y pangkat 3 ditambah 8Y per Y tambah 4 dipangkatkan 1/3. Mungkin di sini kita langsung saja mengubah Y-nya, kan ini menuju 2. Mungkin kita langsung saja ubah ke Y-nya setiap Y ganti jadi 2. Jadi 4 kali 2 eh, pangkat 3 ditambah 8 dikali 2 per 2 ditambah 4. Nah, sehingga menghasilkan setelah kita jumlahkan atau dan bagikan sehingga menghasilkan 8. Nah, 8 ini harus kita pangkatkan 1/3. Kan tadi kita masih mengolah ini kan. Nah, setelah itu kita mengolah yang pangkatnya. Sehingga 8 pangkat 1/3 sama dengan 2. Sehingga untuk limit Y menuju 2 dari 4Y pangkat 3 ditambah 8Y per Y tambah 4 akar, pangkat 1/3 itu hasilnya 2. Paham kan teman-teman sampai sini? Paham, Kak. Oke. Oke, untuk yang kedua yaitu limit W menuju 5. eh, dalam persamaan yang dalam kurung dulu. Nah, W-nya kita ganti menjadi 5 sehingga menghasilkan yaitu 1/4 setelah kita hasilkan semuanya. Maaf, tadi kesalahan lagi. Oke, lanjut ya. Nah, kan tadi W-nya
menuju 5. Jadi kalau W-nya menuju 5, kita ubah W-nya semuanya kan, sehingga menghasilkan 144. Nah, sama kayak yang tadi yang nomor A. Jadi kan ini masih yang dalam kurung kan, jadi kita harus pangkatkan minus setengah. Jadi 144 dipangkat minus setengah. Nah, kalau misalnya kan minus setengah otomatis kita bisa ubah menjadi 1/akar 144 kan. Nah, setelah itu hasilnya sudah disederhanakan hasilnya yaitu sama dengan eh, 1/12. Jadi limit W menuju 5 dalam ini 2W pangkat 4 dikurang 9W pangkat 3 ditambah 19 dipangkatkan min setengah itu hasilnya 1/12. Paham kan teman-teman sampai sini? Oke. Oke, sih. Oke, lanjut saja untuk yang nomor 4, di mana eh, tentukanlah nilai dari persoalan berikut. Nah, di mana limit sama kayak yang tadi limit, tapi ini mungkin lebih ke trigonometrinya kayak sin cos tan gitu kan. Nah, karena di 1 plus sin 0. Nah, untuk 0 itu hasilnya 1. Dan sin 0 itu pasti hasilnya 0. Sehingga kita masukkan ke dalam ini, dalam rumus ini. Jadi 1 kuadrat per 1 plus 0. Jadi hasilnya 1. Sehingga limit T menuju 0 eh dalam cos kuadrat T per 1 plus sin T hasilnya sama dengan 1. Mungkin teman-teman semua masih kayak kurang ngerti sin costan, mungkin lebih di belajar banyak ya. Soalnya mungkin limit, kadang biasanya dosen-dosen emang lebih banyak buat soal kalkulus itu lebih ke kostan kayak gitu, kosintan gitu. Kalau kalkulus ya. Nah, untuk yang B yaitu limit X menuju 0 dalam 3X tan X per sin X. Nah, sama kayak tadi, soal-soal berikutnya juga, soal-soal sebelumnya juga, kayak X-nya diubah menjadi 0. Tapi sebelumnya karena di sini beda kan, eh, di sini soalnya yaitu tan X per sin X, kita harus ubah dulu. Harusnya kan ini 3X tan X per sin X. Nah, kita harus mengeluarkan tiganya. Jadi ini, 3 limit X menuju 0 X tan X sin X. Nah, karena sudah mengetahui eh, tan X itu sama dengan 1, begitu juga dengan sin X per X atau X per sin X itu sama dengan 1, sehingga kita langsung saja masukkan ke dalam persamaannya. Nah, jadi kan ini 3X tan X per sin X. Jadi kita ubah dulu tan X per X sama sin X per X. Nah, terus kita kan udah tahu nih, tadi tan X per X-nya 1, sin X per X-nya 1. Nah, kita masukkan saja sehingga 3 kali 1/1. Hasilnya 3. Jadi limit X menuju 0 dalam ini 3X tan X per sin X itu hasilnya sama dengan 3. Sampai sini paham teman-teman? Oke. Kita lanjut ke nomor 5.
Eh, di sini kalian udah belajar turunan pertama sama turunan kedua belum, Dek? Sudah, Sudah, Kak. Kak. Sudah, It- Kak. Itu materi terakhir kalian atau masih ada materi yang lain? Ada nggak yang dosennya sama Pak Rahmat? Hmm. Sama Bu Dea, Kak. Oh, sama Bu Dea. Kayaknya Belum, Kak. Sama Bu Dea ini juga nggak siap. Soalnya dikasih ini kan. Iya, Kak. Kalian sudah bahas berarti. Beberapa soal, Kak. Soalnya ibunya kemarin ada kegiatan, Kak. Oh gitu. Oke, nanti aku bagi ininya aja ya, eh, PDF yang ini jawabannya. Oke, Kak. Oke, kan di sini kita untuk yang nomor 5 katanya untuk menyelesaikan turunan, turunan yang pertama dan sama yang kedua. Di mana D kuadrat Y per DX kuadrat, di mana Y-nya ini X pangkat 4 ditambah 2X dikali X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 1. Nah, di sini karena dua ini kan kayak dua kubu gitu kan, jadi kita pisahkan dulu. Kita ibaratkan untuk X pangkat 4 ditambah 2X itu F, dan untuk X pangkat 3 plus 2X kuadrat tambah 1 itu G. Kalian masih ingat gak waktu kita SMA kan ada kayak U kali V aksen ditambah eh V ditambah V dikali U aksen. Ingat gak? Ingat, Kak. Ingat, Kak. Nah, jadi kita pakai cara yang itu juga. Jadi kita kan ini F sama G, jadi kita turunkan dulu. Jadi turunkan dulu sehingga hasilnya eh 4x pangkat 3 plus 2 untuk F. Dan untuk G itu 3x kuadrat ditambah 4x. Nah, setelah itu kita masukkan ke tadi yang kayak UV aksen sama yang itulah. Nah, jadi ini kan, jadi Y aksen sama dengan F aksen dikali GX plus F X dikali G aksen. Nah, jadi kita masukkan yang tadi, persamaan-persamaan yang kita sudah dapatkan, eh, dan mungkin kita kalikan, kita tambahkan sehingga hasilnya untuk turunan pertamanya yaitu 7x pangkat 6 plus 12x pangkat 5 ditambah 12x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 tambah 2. Itu untuk turunan pertama. Sedangkan di soal kan disuruh kita untuk menyelesaikan turunan keduanya. Nah, kita udah dapat turunan pertama, otomatis untuk turunan keduanya kita buat eh, D per dx dari turunan yang pertamanya. Jadi 7x tambah 6 sampai 2. Kita turunkan sehingga hasilnya yaitu ini. Itulah turunan keduanya. Paham teman-teman sampai sini? Paham, Kak. Paham, Paham. Kak. Oke. Dan untuk yang kedua untuk 5B di mana di sini kita pakai turunan pertama doang. dy per dx, di mana y sama dengan sin x per cos 2x pangkat 3. Di sini juga sama kayak ini, pakai pakai yang rumus, bukan deng. Ini pakai permisalan ini. Nah, di mana kan tadi y-nya sin x per cos 2x pangkat 3. Nah, kita misalkan y itu menjadi u. Sehingga y sama dengan u pangkat 3. Kan ini, kita misalkan u itu sin x per cos 2x. Kita misalkan. Jadi y itu sama dengan u pangkat 3 kan, karena ini diubah jadi U pangkat 3 sehingga dy per dx itu eh kan awalnya kalau misalnya dy per dx harusnya kan y, cuman ini karena diturunin jadi 3x 3u kuadrat du dx. Nah,
sebelumnya kita harus mencari turunan dari U, yaitu turunan dari sin X sama sin X per cos 2X. Kita harus turunin kayak, kan sin X itu turunannya cos. Cos itu turunannya min sin yang kayak gitu. Jadi kita sebenarnya harus emang bisa ini sih, kayak trigonometri sama turunan dari eh, trigomone- trigom- trigonometri tersebut. Nah, karena tadi eh kita sudah turunkan U-nya, sehingga kita dapatkan yaitu cos 2X dikali cos X ditambah 2 sin X dikali sin 2X per cos 2X kuadrat. Nah, jadi tadi kan pakai permisalan. Kita udah dapat misalnya eh turun dari sin X cos 2X. Jadi kita masukkan ke permisalan yang tadi. Permisalan yang ini sehingga dy per dx sama dengan 3u kuadrat du dx. Nah, kan berarti 3u kuadrat, berarti 3 dikali, ya udah u-nya ini. Terus dikuadratin dikali du dx. Du dx itu kan kita sudah mendapatkan yang tadi ini. Yang cos 2x dikali cos x ditambah 2 sin x dikali sin 2x per cos 2x kuadrat. Nah, kita masukkan saja semuanya ke dalam rumus yang ini. Sehingga hasil akhirnya hasil akhir dari dy per dx itu ini. 3 u kuadrat du dx. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Kak. Oke. Ini butuh kan dikirim. Ada sih, kalian udah belajar yang kayak fungsi naik, fungsi turun kan? Soalnya aku lihat dari KRS kalian kayaknya sudah nggak sih kayak fungsi turun, fungsi naik. Sudah, Kak, tapi kurang paham. Mungkin untuk oh, bukannya kemarin waktu waktu terkalkulus satu yang kemarin kan udah dibahas juga kan? Mungkin soalnya kayak gitu juga sih, Dek. Mungkin perbanyak contoh soal yang udah di tutorial yang kemarin juga sama hari ini. Rata-rata pasti soal yang keluar kayak gitu juga. Dan mungkin kakak bakal kasih ada juga sih kayak soal-soal latihan soal gitu. Cuman mungkin mana tahu bisa jadi referensi kalian biar ini, biar berapa ya? Biar lebih paham. Mungkin Oke, Kak. untuk malam ini cuman 5 soal, tapi nanti aku ini, bakal kirim tadi sama mungkin ada beberapa contoh soal lagi. Aku kirim di grup. Mungkin sekian dari saya. eh saya kembalikan ke Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Fatika. Dari yang udah Kak Fatika tadi jelaskan tadi, ada paham adik-adik semuanya? Paham, Kak. Paham, Paham, Kak. Kak. Nah, ya, semoga ilmu yang Kak Fatika berikan bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Semoga adik-adik semua juga bisa menjawab ujiannya dengan baik dan mendapat nilai yang bagus. Mungkin Hmm. sebelum kita tutup untuk absensinya udah diisi adik-adik semua. Sudah, Sudah, Kak. Kak. Oke. Mungkin itu saja dari Kakak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.